Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rahmalia, NIM 1120480000018 dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi aliran ilmu negara. Masuk ke materi pembahasannya, saya akan sedikit memberi kata pengantar tentang apa itu aliran ilmu negara. Maksud dengan aliran-aliran dalam ilmu negara yaitu sebuah paham atau pendapat-pendapat yang pada suatu waktu dalam perkembangan sejarah manusia mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan, yang menyebabkan timbulnya paham-paham atau aliran-aliran tersebut yang merupakan pandangan hidup dari masyarakatnya yang berbeda. Oleh karena itu, tidak heran jika aliran-aliran atau paham-paham yang berhubungan dengan negara itu banyak dan sangat bermacam-macam bentuk alirannya. Untuk menguraikan paham yang kita akan bahas, yaitu mulai dari paham yang kuno sampai paham yang lazim dipakai dalam kepustakaan, yaitu paham Yunani kuno sampai pada paham-paham yang ada pada masa sekarang atau pada masa kini. Pada zaman Yunani kuno sudah ada beberapa ahli fikih yang dikenal seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, jika Sokrates ini guru dari Plato, maka Aristoteles ini adalah muridnya. Dalam hal ini, saya, Diva Rahmalia, dan rekan-rekan kelompok 3 akan membahas 9 aliran ilmu negara. Yang pertama itu adalah Sokrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquino, terus Oppenheim, Cronenberg, terus fasisme, liberalisme, dan nasionalisme. Itu semua akan dibahas oleh saya dan rekan-rekan kelompok 3. Ya, Diva Rahmalia. Di sini saya akan membahas mengenai aliran ilmu negara menurut Sokrates. Nah, menurut si Sokrates ini adalah sarjana yang memperkenalkan istilah teoria sebagai pengetahuan. Nah, bagi teman-teman yang bingung mana sih Sokrates itu, di sini saya akan melampirkan fotonya. Nah, menurut si Sokrates, tugas negara itu ialah mendidik warga negara dengan keutamaan memajukan kebahagiaan para warga negara dan membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Seorang penguasa negara harus mempunyai pengertian yang baik terhadap rakyatnya. Nah, menurut si Dr. K. Bartens ini menulis bahwa Sokrates ini tidak mempunyai sistem pemerintahan yang demokratis yang berlaku di Athena. Nah, di mana pemegang kuasanya itu dipilih oleh majelis rakyat atau ditentukan dengan undian, karena yang dipilih bukanlah seorang yang memiliki atau yang mempunyai keahlian khusus. Menurut si Sokrates ini, keahlian yang sesungguh-sungguhnya itu adalah keahlian yang dapat menjaminkan kesejahteraan negara adalah pengenalan tentang yang baik terhadap rakyat atau warga negaranya. Itu menurut si Sokrates. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai aliran ilmu negara menurut Plato. Menurut Plato, dalam bukunya itu berjudul Politeia, menjelaskan tentang bagaimanakah corak negara yang sebaiknya atau bentuk negara yang bagaimanakah sebagai negara yang ideal. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Plato itu seperti apa, nanti di sini saya akan men-share fotonya. Nah, ilmu negara pada masa Plato merupakan cakupan dari seluruh kehidupan yang meliputi polis atau bisa disebut dengan negara kota. Karena itu, ilmu negara yang diajarkan sebagai civis atau state burgerlich, open handing yang merupakan sosial moral atau diferensiasi ilmu pengetahuan
pada waktu itu belum ada. Nah, dalam bukunya ini segala soal yang berhubungan dengan negara, kota, atau polis dicakup sekaligus dan tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan negara itu, dan ia hanya menggambarkan negara-negara dalam bentuk yang ideal atau menyamakan negara dengan manusia yang mempunyai 3 kemampuan jiwa, yaitu kehendak, akal pikiran, dan perasaan. Dan jika disesuaikan dengan kemampuan jiwa yang ada pada manusia tersebut, maka dalam negara pun juga terdapat 3 golongan masyarakat yang mempunyai kemampuan masing-masing, yaitu kehendak, akal pikiran, dan perasaan. Sesuai dengan kemampuan jiwa yang ada pada manusia tersebut, maka di dalam negeri atau dalam negara juga terdapat 3 golongan masyarakat yang mempunyai kemampuan masing-masing. Nah, golongan yang pertama ini yaitu disebut golongan yang memerintah, yang merupakan otaknya di dalam negara. Dengan mempergunakan akal pikirannya, orang-orang yang mampu memerintah adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam hal seorang raja yang berfilsafat tinggi. Nah, yang kedua ini termasuk golongan kesatria atau prajurit dan bertugas menjaga keamanan negara jika diserang dari luar, atau kalau keadaan di dalam negara mengalami kekacauan, mereka hidup di dalam asrama dan menunggu perintah dari negara untuk bertugas tersebut. Nah, golongan ini dapat disamakan dengan kemauan dari hasrat manusia yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Golongan ketiga ini adalah golongan rakyat, biasa yang disamakan dengan perasaan manusia. Golongan ini termasuk golongan petani dan pedagang yang menghasilkan makanan untuk seluruh penduduk. Pada saat itu, orang menganggap bahwa golongan ini termasuk golongan yang rendah dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Muarif, akan melanjutkan materi. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles melihat negara lebih real dalam menyampaikan bukunya yang berjudul Politika. Ia mengadakan penelitian terlebih dahulu terhadap 158 konstitusi-konstitusi yang berlaku di dalam politis-politis di Yunani. Suatu bukti bahwa ia telah meninggalkan cara kerja dari gurunya, yaitu Plato. Dia menggunakan metode deduktif dan metode empiris. Dalam bukunya, ia telah membedakan 3 bentuk negara yang sempurna. Tugas negara adalah menyelenggarakan kepentingan umum, akan tetapi kenyataannya yang ada adalah bentuk kemerosotan karena penyelewengan pihak penguasa. Nah, bentuk sempurnanya ada monarki, aristokrasi, dan politia. Bentuk kemerosotannya ada despoti, tirani, oligarki, plutokrasi, dan demokrasi. Nah, yang kedua, menurut Thomas Aquino, pada abad pertengahan dikenal sebagai abad dari agama Katolik yang berpengaruh besar terhadap masyarakat Eropa kontinental. Agama Katolik yang menggantikan kebudayaan Yunani kuno begitu berpengaruh sehingga semua kehidupan di dalam masyarakat abad pertengahan ditentukan oleh gereja. Dalam pandangannya terhadap negara, mereka mempunyai ajaran-ajaran tertentu yang disesuaikan dengan ajaran agamanya. Tokoh yang penting pada abad ini adalah Thomas Aquino. Menurut pendapatnya, dalam menerangkan kedudukan negara dan masyarakat, berpangkat pada manusia sebagai makhluk masyarakat atau animal sosial, di samping makhluk sebagai makhluk politik atau animal politikum. Karena manusia sebagai makhluk masyarakat menurut kodratnya, maka ia telah tidak bisa hidup dalam suatu pergaulan masyarakat.
dan senantiasa mencari masyarakat itu. Selanjutnya, bahwa masyarakat yang berkewibawaan adalah manusia yang menurut kodratnya dianugerahi oleh Tuhan. Tugas dari negara adalah menyempurnakan tertibnya hukum kodrat. Pada waktu itu, orang mencari suatu peraturan hukum yang lebih sempurna dari hukum positif, yang kemudian disebut hukum alam, yang bersifat abadi dan tidak berubah-ubah karena pengaruh waktu dan tempat. Hukum alam ini adalah hukum yang timbul dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur. Asas dari hukum alam ini disebut sebagai asas primer. Asas ini merupakan peraturan dasar yang dapat disertakan dengan hukum positif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum positif itu tidak boleh bertentangan dengan asas hukum alam yang timbul karena budi manusia itu. Selain negara bertugas menyempurnakan tertibnya hukum, ia juga harus menyelenggarakan kesejahteraan warga negaranya. Tugas semacam ini mengatasi kepentingan perseorangan dan merupakan dasar untuk adanya negara. Ilmu hukum menurut paham Katolik adalah sebagai dari ajaran yang bersifat solidaritas dan sebagai lawan dari paham liberal dan sosialisme. Negara harus membebaskan diri untuk mencampuri urusan perseorangan, keluarga, dan masyarakat dengan hukum-hukum lainnya, karena mereka lebih mengenal akan kepentingan mereka sendiri dan lebih tahu bagaimana cara untuk menyelenggarakan kepentingan tersebut. Pemberian kebebasan dalam penyelenggaraan kepentingan sendiri tidak hanya dibatasi oleh soal-soal kenegaraan saja, tetapi juga dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, dan juga sosial. Apabila kepentingan umum dirugikan, maka negara harus campur tangan antara masyarakat hukum dan yang satu dengan masyarakat hukum lainnya. Asas ini disebut juga sebagai asas subsidiar. Dengan demikian, jelas sudah bahwa tugas negara adalah terbatas, dan paham ini adalah bertentangan dengan paham otoriter. Yang ketiga adalah aliran Calvinis. Paham dari aliran ini sama halnya dengan golongan Katolik. Aliran ini mendasarkan ajaran kepada kedaulatan ketuhanan dan juga mengembalikan semua kekuasaan kepada Tuhan. Hanya saja bedanya aliran ini tidak mengakui gereja sebagai perantara dari Tuhan dan juga tidak mengakui kekuasaan paus. Kekuasaan negara adalah langsung berdasarkan dari kekuasaan Tuhan, sedangkan menurut ajaran golongan Katolik, kekuasaan negara secara tidak langsung didapat dari Tuhan melalui manusia yang dengan budinya yang berasal dari Tuhan. Tapi menurut golongan Calvinis, kekuasaan negara merupakan pemberian dari Tuhan yang dipegang oleh raja. Karena itu, di dalam negara-negara menganut paham tersebut, di atas pengumuman mengenai undang-undangnya senantiasa didahului kalimat atas karunia Tuhan. Seperti hal dengan paham golongan Katolik yang membatasi kekuasaan negara, maka golongan Calvinis ini beranggapan bahwa negara tidak bisa campur tangan terhadap golongan-golongan yang telah ada dalam masyarakat seperti keluarga, perusahaan, kesenian, dan sebagainya. Asas yang terkenal ialah kedaulatannya di dalam lingkungannya sendiri, bahwa mereka bebas dalam menyelenggarakan kepentingannya sendiri tanpa dicampur tangani oleh negara, karena mereka menganggap kedaulatan itu berasal dari Tuhan. Dengan demikian, paham golongan ini merupakan lawan dari paham negara otoriter. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tengku Putayasa Alamsyah dari kelompok 3 Ilmu Negara dengan NIM 028 ingin mempresentasikan materi pembelajaran tentang aliran-aliran ilmu negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua aliran-aliran negara
menurut Kannenberg, dan juga saya juga akan membahas tentang fasisme. Kita mulai dari pendapat negara menurut Kannenberg mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, menurut Kannenberg, terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan sebuah organisasi dengan tujuan memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Maka di sini yang primer artinya yang terpenting dan yang terlebih dahulu harus ada itu adalah kelompok manusianya. Sedangkan negara itu ada sekunder, artinya adanya itu menyusul kemudian. Pendapat Kannenberg tersebut di atas kiranya didasarkan atau dikuatkan dengan alasan-alasan bahwa pada zaman modern ini terdapat formasi-formasi kerjasama internasional atau antara bangsa-bangsa, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini yang menjadi anggota itu adalah negara-negara, melainkan disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan United States, melainkan United Nations. Hal yang demikian ini menurut Kannenberg menunjukkan bahwa menurut pandangan modern, bangsa itu menjadi dasar daripada negara, yaitu menjadilah bangsa primer yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian menyusul adanya negara. Jadi, menurut Kannenberg, negara sifatnya adalah sekunder. Dan juga menurut Kannenberg, ilmu negara itu adalah ilmu di mana diadakannya penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan di sekitar negara. Selanjutnya, Kannenberg berpendapat bahwa ilmu negara merupakan cabang penyelidikan ilmiah yang masih muda, walaupun menurut sifat dan hakikatnya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua, karena sebenarnya ilmu negara sudah dikenal sebagai suatu ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani kuno. Menurut Kannenberg, objek ilmu negara itu adalah objeknya, yaitu ada di mana dalam ilmu negara diselidiki asal mula, sifat hakikat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Ilmu negara menitikberatkan penyelidikan kepada pengertian negara secara umum. Lanjut, yaitu kita membahas tentang aliran fasisme. Istilah fasisme sendiri itu pertama digunakan oleh Italia yang berkuasa di tahun 1922 sampai 1924 di bawah pimpinan Benito Mussolini, dan gambar-gambar tangkai yang diikatkan pada kapak menjadi lambang fasis pertama. Setelah Italia, pemerintahan fasis kemudian berkuasa di Jerman dan juga di Spanyol. Setelah Perang Dunia Kedua, rezim-rezim diktatoris yang muncul di Amerika Selatan dan negara-negara belum berkembang lain, umumnya itu disebut dengan fasis. Bedanya dengan komunisme yang merupakan pemberontakan pertama, revolusioner dan totaliter, fasisme yaitu merupakan pemberontakan kedua. Fasisme adalah pengorganisasian masyarakat dan pemerintahan secara totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang sangat nasionalis, rasialis, militaris, dan imperialis. Italia adalah negara penganut pertama fasisme, menyusul Jerman, Spanyol, dan juga Jepang. Fasis adalah fenomena di mana negara industri berbeda dengan komunisme yang merupakan fenomena negara miskin. Negara fasis mengingkari adanya kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Sebabnya yaitu adalah karena bencinya terhadap keberagaman, terutama sekali penyimpangan dari keseragaman yang dipaksakan negara. Hubungannya dengan propaganda, kelompok ini sering membuat janji-janji yang berlawanan untuk memuaskan semua pihak yang menjadi pengikutnya. Puncak dari fasisme itu sendiri yaitu dimulai dari kepemimpinan Benito Mussolini pada tahun 1943, Adolf Hitler di Jerman, Spanyol di bawah Franco. Fasisme berarti persatuan perjuangan. Fasisme muncul akibat penentangan terhadap hal lain seperti komunisme, sosialisme, dan liberalisme. Tujuan fasisme adalah membentuk negara otoriter dan totaliter. Munculnya aliran ini akibat adanya kegelisahan rakyat dan bangsa Italia serta melemahnya wibawa pemerintah. Akibat kenyataan seperti ini, muncullah Mussolini yang terpilih menjadi Perdana Menteri Italia. Mussolini ini diibaratkan sebagai dewa penyelapan bangsa Italia dengan mengunggah kebangsaan nasional dari bahaya anarki dan komunisme. Tak heran jika ia dianggap sebagai penyelamat. Fasisme kemudian mengobarkan semangat yang berlebihan atau yang biasa disebut chauvinisme dan menolak hal yang berbau asing. Dan fasisme sendiri juga ideologi ini menekankan pada tatanan masyarakat organis dan sangat mengagungkan semangat kepemimpinan otoriter yang terwujud dalam satu wadah partai politik untuk mencapai tujuan persatuan nasional. Fasisme ini juga sangat mempercayai teori Darwin
yaitu yang kuat akan selalu unggul dalam persaingan dan akan mendapatkan hidupnya, atau yang biasa istilahnya itu survival of the fittest. Fasisme adalah ideologi yang sangat berdasarkan pada prinsip kepemimpinan dengan kekuatan otoritas absolut, di mana pemerintah atau keinginan pemimpin adalah hal yang harus dilaksanakan oleh setiap bawahannya, dan kepatuhan harus berlaku tanpa adanya pengecualian kepada setiap anggota. Dalam ideologi fasisme sendiri sangat memandang kekuatan militer sebagai hal yang harus selalu dipertahankan dan selalu diperbaharui, karena bagi kelompok fasisme selalu ada rasa ketakutan akan serangan militer. Mengapa? Karena takutnya dari pihak mereka itu ada yang tidak sepahaman dengan mereka. Yaitu lanjut sebagai pengertian fasisme sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu fascio, yang diambil dari bahasa Latin fasces yang artinya seikat batang kayu. Dalam budaya Romawi kuno, fasces ini diberikan kapak di bagian tengahnya, lalu dipergunakan sebagai simbol kekuatan dari bermacam-macam unsur yang menyatu. Fasces sering dibawa ke depan pejabat tinggi dan diartikan sebagai simbol kekuasaan pejabat pemerintah. Mereka dibawa oleh para diktator dan dapat digunakan untuk hukuman fisik dan modalnya berdasarkan perintahnya. Lanjut, kata fasisme juga terkait dengan organisasi politik di Italia yang dikenal sebagai fasci, kelompok mirip dengan serikat kerja atau sindikat. George Mose menilai kemunculan fasisme sebagai reaksi terhadap liberalisme dan positivisme yang terlihat dari kecenderungan yang anti-intelektual dan dogmatisme. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Hafdi. Saya berasal dari kelompok 3. NIM terakhir saya 089. Di sini saya bersama teman-teman kelompok 3 akan mempresentasikan aliran-aliran dalam ilmu negara. Kebetulan saya mendapatkan aliran nasional sosialisme dan aliran liberalisme. Yang pertama itu ada aliran nasionalisme sosialisme. Aliran ini asalnya dari Jerman. Dalam waktu yang bersama dengan fasisme di Italia, paham ini mempunyai pengaruh yang besar sekali di Jerman sebelum Perang Dunia Kedua. Kalau menurut paham fasisme itu, negara adalah yang paling penting dan yang paling berkuasa. Dan lain lagi bersama paham nasional sosialisme. Menurut paham nasional sosialisme, bangsa Jermanlah yang paling utama di dunia. Yang menjadi pusat dari negara nasional sosialisme di Jerman adalah Führerreichsting. Tidak mempunyai arti nama sekali dan hanya sekali ia berkumpul kalau diperlukan oleh Führer untuk memberitahukan apa yang sudah dan apa yang akan dijalankan olehnya. Paham nasional sosialisme itu dihidupkan atas mitos bangsa Jerman yang mempunyai kedudukannya lebih tinggi dari semua bangsa-bangsa di dunia, baik mengenai ciri-ciri jasmaninya maupun ciri-ciri rohaninya. Melalui ajaran mengenai ras, para sarjana Jerman hendak membuktikan bahwa ia adalah keturunan dewa-dewa yang disebut sebagai Das Heervolk, yang mempunyai bakat-bakat yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa lainnya di dunia. Adalah suatu panggilan dari bangsa Jerman untuk membentuk negara Germania yang besar yang hendak menyamai Imperium Romawi dahulu. Anehnya, kalau bangsa Romawi dahulu dikalahkan oleh bangsa Jermani, maka sekarang bangsa Jermania ingin meniru bangsa Romawi. Juga seperti halnya dengan pihak fasisme. Paham ini sesudah Perang Dunia Kedua selesai tidak mempunyai tempat yang subur sebagai ilmiah. Nah, itu dari paham nasionalisme sosialisme. Selanjutnya ada dari aliran liberalisme. Aliran ini
lama timbul sebagai reaksi dari paham merkantilisme yang hidup pada abad 16, 17, 18, hingga 19 di negara-negara barat yang melaksanakan politik ekonomi. Berdasarkan sistem perdagangan, ekonomi berdasarkan sistem perdagangan yang menguntungkan. Negara yang menganut aliran ini hendak menguntungkan. Negara yang menganut aliran ini hendak menguntungkan agar Negara yang menganut hal ini mengusahakan agar ekspor itu lebih besar daripada impor sehingga pengeluaran uangnya lebih sehingga pemasukan uangnya itu lebih banyak daripada mengeluarkan uangnya. Pada awal abad ke-17, Menteri Colbert di Prancis melaksanakan politik ekonomi dengan sistem merkantilisme untuk memperoleh emas dan perak, terutama dari pihak Spanyol, yang pada waktu itu pihak Spanyol itu negara yang paling sangat kaya karena banyaknya jajahan dari Amerika Selatan. Dengan neraca perdagangan yang aktif tersebut, diharapkan pula untuk mendapatkan emas dan perak sebesar-besarnya, karena pada waktu itu yang dipakai sebagai ukuran negara yang kuat adalah negara yang mempunyai banyak emas. Ludovic XIV pada waktu itu menjadi Raja Prancis menjalankan politik ini, antara lain menetapkan tanah-tanah untuk pabrik-pabrik yang menghasilkan barang ekspor, memperoleh emas dan perak, serta dibebaskan dari pajak tanah. Sedangkan usaha-usaha impor dibatasi. Untuk kepentingan Raja Ludovic XIV menetapkan sebagai segala politik negara tanpa campur tangan menurut rencana yang telah ditetapkan, dan jika perlu ia mengadakan paksaan terhadap rakyatnya. Sistem pemerintahan ini menimbulkan reaksi dari pihak rakyat yang diperas dan meletus dengan adanya revolusi Prancis. Pada paham liberalisme ini ditunjukkan kepada kebesaran dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi terutama dimaksudkan sebagai kemerdekaan dan kebebasan yang leluasa dalam mencapai kemakmuran rakyatnya. Untuk mencapai ini, negara dilarang ikut untuk mencapai ini negaranya itu dilarang ikut kemakmuran rakyatnya. Untuk mencapai ini, negara dilarang ikut campur tangan jika terjadi perselisihan antara rakyatnya satu sama lain di dalam penyelenggaraan kemakmurannya masing-masing. Dalam lapangan ekonomi, paham ini terkenal seperti yang diajarkan oleh Adam Smith. Dengan adanya aliran Dengan adanya paham liberalisme ini, maka tampak dengan jelas perbedaan antara negara dengan masyarakat, atau antara penguasa dengan yang dikuasai, atau antara pemerintahan dengan rakyatnya. Paham liberalisme ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menghendaki kebebasan rakyat dari campur tangan pemerintah dengan mengeluarkan unsur-unsur yang penting dalam negara hukum seperti hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan negara. Dari ajaran Immanuel Kant ini ternyata bahwa negara hukum tidak dapat dipertahankan lagi tanpa campur tangan pemerintah terhadap rakyatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.